元気です。元気ではい、す。元気です。元気ですね。よかったですね。じゃあ、皆さん,勉強 suruh main nih, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hai, owarimashita. Oke desu ne, sudah selesai. Ja, minasan, suseki o torimasu node, minasan wa minasan no namae o yobareta toki ni, hai, sensei, ima sensei to ite kudasai ne. Hai, Sensei. Oke desu ne. Ja, Wenda-san ini ya telat ya. Hai, coba kudasai. Oke. Vicky-san imasu ka? はい、先生。Hai, imasu ne. Hai, Bunaya-san? Bunaya-san? Bunaya-san sudah 2 hari tidak masuk ya. Oke desu ne. Hai, Rizal-san? はい、先生。 Hai, imasu ne. Oke desu. Hai, Adi-san? Adi-san? Hadir, Sensei. Oke desu ne. Tania-san? Hai, Ima Sensei. Oke desu ne. Hasbi-san? はい、今先生。 Oke desu ne. Rizwan-san? Rizwan? Hai. Oke desu ne. Anggi-san? はい、今先生。Oke desu ne. Febri-san? います、先生。いますね。はい、ちょっと待ってください。OK です。ダニアさん、Hai, Ima Sensei. デボラさん、なさそうですね。OK。ハビブさん、今、先生。 OK ですね。ミカさん、Ima Sensei. OK ですね。アリフさん、アリフさん、アリフサフィーさん。あ、デボラさんいます。はい、OK ですね。じゃあ、アリフさん、これ何人かな ?18 人。OK ですね。じゃあ、ジュリサさん。ジュリサさん。はい、今先生。 OK ですね。ラシッドさん。今、先生。 OK です。カルタルさん。います先生。 OK ですね。アフィさん。アフィ。はい、アフ今、ィ。先生。 OK ですね。アイさん。アイさん。そうですね。イルワンさん。イルワン。はい、今、先生。 Oke ですね. Berarti yang tidak hadir adalah Gunaya Sang, Arif Sang, dan juga Aisang. Nanti kalau misalnya apa sih 3 orang itu hadir, mohon kabari saya ya. Hai, oke desu ne. Ya, minasan hari ini kita akan membahas mengenai bumpo ya, atau pola kalimat dalam bahasa Jepang. Jadi saya ucapkan selamat datang di bahasa Jepang yang sesungguhnya minasan ya. Kita akan membahas mengenai bumpo. Hai, oke desu ne. Hai. Ya, tujuan pembelajaran adalah minasan memahami pola kalimat dasar bahasa Jepang ini. Jadi pasti dasarnya doang ya minasan ya. Hai. Oke, isi pembelajaran adalah memahami kosakata dasar dalam bahasa Jepang, lalu memahami pola kalimat untuk menerangkan benda. Ya, minasan untuk menerangkan saja dulu. Hai, lalu ada memahami pola kalimat untuk menunjuk benda dan tempat. Hai, menggabungkan 2 pola kalimat, lalu minasan membuat contoh kalimat minasan sendiri. Jadi membuat contoh kalimat ini tuh minasan bisa lakukan saat nanti PR video. Hai, sugi desu ne. Langsung saja kita ke menerangkan benda desu ne minasan. Oke desu. Ja. Oke, pertama-tama seperti yang akan kalian alami nanti sampai N3 kalau misalnya ngambil paket di Pocket Nihongo, yang akan kita pelajari pertama adalah goi, yaitu kosakata. Di sini ada watashi. Watashi desu ne. Watashi. Ja, watashi itu berarti itu adalah saya. Hai, saya. Ja, tolong dibaca dulu ini contoh kalimatnya oleh Irwan-san. Irwan Pampang-san. Dozo. Silahkan dibaca dulu contoh kalimatnya, reibungnya. Onegaishimasu. Irwan-san. Yang ini ya Irwan-san ya. Tolong dibaca dulu. Onedesu.
Sumimasen sensei, hadir Wenda. Wenda hadir ya. Hai, sudah Wenda-san. Oke des. Hai. Irwan-san, Sensei Deborah hadir ya. sudah saya itu ini Deborah-san. Oke des. Segi des. Itu Irwan-san. Ya bisa ya. Oke des. Ya. Hai, Sensei. Dozo silakan dibaca dulu Irwan-san. Hajime maste. Hai. Watashi wa Yoshioki Hongo desu. Hai. Terus, hai, oke desu ne. Hai. Hajimemashite, watashi wa Yoshioka Pongo desu. Desu ne. Jadi minasan kalau misalnya bertemu orang, berkenalan dengan orang pertama kali, minasan harus jawabnya hajimemashite, salam kenal. Kalau misalnya bertemu dengan orang yang kita udah pernah kenalan, gimana sensei udah kenal gitu. Berarti gak usah pakai hajimemashite lagi. Ya, kalau misalnya bertemu dengan orang yang sudah pernah kita kenal dan sudah kenal maksudnya gitu, bilangnya langsung aja sapa ohayo gozaimasu konnichiwa seperti itu. Tapi kalau hajimemashite hanya digunakan untuk perkenalan saja. Hajimemashite, watashi wa Yoshioka Pongo desu. Jadi minasan bisa ganti nih. Hajimemashite, watashi wa ini namanya minasan. Nah ini desu. Misalnya contohnya adalah hajimemashite, watashi wa Anggi Sugiyanti desu. Seperti itu. Nah, untuk nama sendiri ya minasan, untuk nama sendiri misalnya namanya minasan gitu. Kalau minasan itu tidak boleh menggunakan kata sang untuk nama sendiri. Contohnya nih, watashi wa bunaya sang desu. Dame desu ne. Berarti harusnya kalau misalnya nama sendiri itu watashi wa bunaya desu. Nggak boleh pakai sang kecuali nama orang lain. Iya desu ka? Jadi kalau nama sendiri tidak boleh menggunakan sang. Oke desu ne. Iya desu. Hai, arigatou gozaimasu, Irwan-san. Sugi wa cici desu ne. Cici, haha. Cici, ayah artinya ya. Nah, cici ini digunakan untuk menyebutkan ayah sendiri. Ini tuh artinya itu ayah saya. Cici wa. Hai, contohnya di sini silakan dibaca dulu oleh Alfi-san, dozo. Alfi, Baik, Sensei. reibungnya silakan dibaca. Re. Cici wa Hai. Yoshioka Mario desu. Tadashi desu ne. Cici wa Yoshioka Mario desu. Ayah saya adalah Yoshioka Mario. Seperti itu. Jadi kalau misalnya cici itu artinya itu ayah saya. Jadi hanya untuk dipakai untuk menyebutkan ayah kita. Kalau ayah orang lain bagaimana minasan? Kalau ayah orang lain itu disebutnya itu adalah otosang. Otosang. Contohnya misalnya Alfi-sang no otosang. Ayahnya Alfi. Seperti itu. Jadi kalau cici itu ayah saya. Nah,いいですね。ありがとうさん。次にしましょうね。Haha. Haha itu artinya ibu. Kembali lagi ini artinya adalah ibu saya. Hai, untuk menyebutkan ibunya saya. Ya, coba dibaca dulu reibungnya oleh Carter-san. Onegai shimasu. Haha wa Yoshioka Kana desu. Hai, tadashi desu ne. Haha wa Yoshioka Kana desu. Ibu saya adalah Yoshioka Kana. Tadashi desu ne. Hai. Oke, minasan ini kanjinya ya, kanji yang pertama minasan pelajari adalah cicit sama haha. Cicit itu gampang, minasan pertama tuh bikin dulu ininya ke samping, satunya lagi lalu beri X. Cici. Kalau haha seperti ini, hai, lurus, belok, balik lagi seperti ini. Haha. Nah, minasan bisa silakan pelajari kanjinya, nanti ada di PR opsional. Kanji itu pembelajaran kanji, silakan minasan hafal-hafalkan saja. Kanji itu digunakan untuk mempermudah minasan membaca. Ya, daripada dibikin pusing, itu tuh artinya tuh untuk mempermudah. Jadi mindset minasan juga harus bagus mengenai kanji. Jadi bisa hafal nanti. Hai, oke desu ne. Arigatou gozaimasu Kato-san. Segini shimashou ne. Jin artinya orang. Hai, di sini ada nihong. Ya, berarti nihong itu artinya Jepang. Nihongjin. Hai, orang Jepang artinya. Ya, dibaca dulu oleh Rashid-san. Onegai shimasu. Rashid-san. Rashid-san. Nggak bisa ya? Oke des. Ja, Julisa-san. Onegai shimasu.
Hai Sensei. Dibaca dulu. Yang mana Sensei? Kore desu. Ha 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 hajin hajin Kore haha wa nihon, ini nihon. ha 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 nihon Nihon, nihon desu. nihonjin. Nihonjin desu. Hai, oke desu ne. Hai, haha wa nihonjin desu. Ini nihong ya minasang ya, ini kanji nihongjin. Ini seperti yang ini nih. Hito jin. Seperti itu. Ini gampang bikinnya minasanya seperti ini nih. Kore desu. Pertama dari atas ke bawah, tarik jin. Desu ne. Hito. Hai. Oke desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Juisa-san, haha wa nihonjin desu. Berarti ibu saya adalah orang Jepang. Seperti itu. Ya desu ne. Hai, tsugi ni shimashou ne. Sai. Artinya usia, tahun. Usia ya, ini tuh sai itu ya. Ja, desu ne. Akan dibacakan oleh Arif-san. Arif-san nggak ada ya. Mika-san. Hai Sensei. Dozo. あ、これですね、同じ。これです。母ははい。 50歳です。 ただしですね、母は50歳です。Ibu saya berumur 50 tahun. Oke desu ne. Tsugi desu. Hai, arigatou gozaimasu. Mika-san, Mika-san. Tsugi ni shimashou ne. Deborah-san. Anata. Anda. Deborah-san. Hai Sensei. So, Iya Sensei. silakan dibaca dulu ini ya. Hai, kore desu ne. Anata wa Hai. Benar? anata wa dan dari Dare benar? deska. Hai, tadashi desu ne. Anata wa dare desu ka? Dare itu artinya itu adalah siapa. Anata wa dare desu ka? Kamu siapa? Seperti itu. Siapa? Ya desu ne. Hai, mungkin dari minasan belum ada ini ya, minasan yang belum ada yang tahu mengenai angka-angka. Ada yang belum tahu? Sama sekali? Ada yang belum tahu? Belum Sensei. Belum Saya belum Oke, sampai. kita mulai dari awal kalau Belum. gitu ya. Angka-angka ya minasan. Angka itu angka pertama yang paling wajib minasan tahu adalah 1 sampai 10. Angka 1 itu adalah ichi. Ichi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 itu adalah ni. 3, 3, 4, yong. Yong. 5, go. 6, roku. 7, nana. 8, hachi. 9, kyu. Kyu ya minasan panjang. 10, ju. Ini adalah nomor wajib yang minasan harus ketahui. Harus hafal di luar kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai. Kalau 11 gimana minasan? Nah, kembali lagi ini masuknya ke angka 1 dan 10 ya minasan ya, sama seperti Indonesia. Jadi kalau misalnya 11 itu sama dengan 10 tambah 1. Jadi 10 itu apa minasan? 10 ju. So, ju. Kalau 1 itu apa? Ichi. Ichi. Maka itu kalau misalnya bahasa Jepangnya itu 11 ya itu adalah Juichi. juichi. Tadashi desu. Juichi. Coba saya tanya 18. Siapa yang bisa? Coba saya tanya dulu. Tania-san. 18。 18. Terus ne. 18.
Tadashi desu. Coba saya tanya lagi kepada Julisa-san. Julisa-san, 15. 15. Hai, tadashi desu ne. 15. Hai, bisa ya. Nah, kalau misalnya 20-an gimana Sensei? Kembali lagi ya, kalau misalnya puluhan ininya apa sih? Kita kiblatnya itu kepada 1 sampai 10. Kalau misalnya nomor 20. 20 berarti angkanya itu adalah 2 ditambahkan 10. Berarti 2 itu apa? Ni. Kalau 10 ju. Berarti kalau 20 itu adalah niju. So, niju. Kalau misalnya saya ada bilang lainnya gimana? Contohnya adalah 25. Nah, gimana nih? Berarti kembali lagi 2 tambah 10 tambah 5. Coba yang bisa siapa nih? Saya. Siapa? Wenda. Wenda dosu. Nijugo. Nijugo. So, tadashi. Nijugo. Oke, des. Bisa ya? Coba ini bisa nggak cuma 20 ya, tapi yang lain juga bisa. Contohnya adalah 48. Coba saya pengen oleh Carter-san. Hai, Sensei. Dozo. 48. Hai, 48. Tadashi desu ne. Oke deh. Coba saya pengennya oleh Adi-san. Adi-san? Adi? Hadir Sensei. 36. Dozo. Lima. Kore desu. 36. 26 berapa itu? Berarti 3, 3, 10 sama 6. 3, 10 sama. 3 itu apa? Kalau 3 itu apa ya? Lupa. Ini nih. Ini tulisannya nih ada nih. Kore desu. Sang? Belum terlalu apal Sensei. Ini boleh lihat di sini di layarnya, boleh lihat silahkan. 1 sampai 10 kan saya tulis nih di sini nih. Silahkan. 3 itu apa? Ini N ya. Ju. Sang. Tangci apa di 48? Sanju. Sanju. 6 itu apa? 6. Sanju. Sanju. Enam itu apa ini bahasanya? Adi-sang. Tadi 6 apa ya? Roku. Masih. Oh, Roku. Sanju Roku gitu. Hai, salah desu ne. 36 itu adalah Sanju Roku. Oh, Roku ya. So desu. Desu ne. Coba terakhir nih 99. Oleh Deborah-san dozo. Hai, Sensei. Dozo silakan dicoba 99. Kyuju. Hai, tadashi desu ne. Tadashi desu ne. Bagus sekali Deborah-san. Ides. Oke desu ka? Sensei gimana kalau misalnya ratusan ribuan? Gimana nih Sensei? Oke, minasan kalau misalnya ratusan itu disebutnya adalah hyaku. Hyaku. Kalau ribuan seng. Seng. Kembali lagi, contohnya itu sama seperti yang kemarin, yang tadi. Kalau misalnya tulisannya itu 110 misalnya. Berarti kita tulis dulu angka 100 plus 10. Gimana nih? 110, ada yang bisa jawabnya? Tania Sensei. Hai, Tania dozo. 110, berarti 110. Tadashi desu ne. 110. Tadashi desu. Kalau misalnya nih 250 deh dong. Coba siapa yang bisa? Rizwan Sensei. Rizwan-san dozo.
Ni hyaku goju. Hai, benar sekali ya. Ni hyaku goju. Hai, sumimasen. Gojo. Goju. Hai, tadashi desu ne. Bagus ya, Sang. Oke, coba kalau misalnya 483. Ada yang bisa? Hasbi sensei. Hasbi, dozo. Sensei. Apa? 483. Hai, 480. Sumimasen, 83. 83. 83. Tadashi desu ne. Oke, minasang. Harus saya kasih tahu ada kalimat spesial minasang ya. Kalau 300 itu adalah dibacanya bukan sanghyaku tapi sambyaku. Yaku. So, sambyaku bukan hyaku lagi. Sambyaku. Spesial untuk 300 sama 600. Kalau 600 itu adalah Tapi aku. rob hyaku. 300 sama 600 saja. Yes, ne. Jadi kalau misalnya diibaratkan ada 675, bagaimana jadinya? 675 ya udah saya pilih deh. Danila Sang. Danila Sang, Hai, Sensei. silakan 675. Sensei itu apa ya? Ropyaku. Rupiahku 600 berapa, Sensei? 600. 75. Rupiahku Nanaju go. Hai, nanaju. Go. Tadashi desu ne. Saya dari tadi ratusan, kalau ribuan gimana? Sensei, sumimasen. Ya, Itu yang 800 nggak kesebut. apa? So desu ne. Lupa saya. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. So desu ne, 800 juga adalah hapyaku. Sumimasen. Lupa. Hai, oke desu. Hapyaku. Berarti yang spesial itu adalah 368. Hai, oke desu ne. Tadashi. Arigatou gozaimasu. Kalau 800 desu ne. Yang spesial itu adalah 36 sama 8. 400. Oke desu ka? Iya desu ne. Kalau misalnya ribuan bagaimana nih? Sama seperti itu ya, minasang ya. 1886. Berarti gimana nih? 1000 berarti Seng happy aku. Hai. Haji aku. tadashi desu ne. Seng hapyaku. Haji juroku. Hai, hapyaku 86. Tadashi desu ne. Muzukashi sensei. Ya, begitulah angka ya minasang ya. Kalau 2025, siapa yang bisa? Seng 2025. Nah. Niseng? Niseng nijugo. Hai, so desu ne. Niseng nijugo. Nijugo. Tadashi desu. Bisa ya. Jadi kalau misalnya minasang kotoshi wa nanen desu ka? Kotoshi wa desu ne. 2025 nen desu yo. Tahun ini adalah tahun 2025. Ini desu ne. Bisa ya minasang ya? Emang ribet tapi ya minasang nanti silahkan kusyuk kembali, ulang kembali sendiri, belajar mandiri mengenai angka-angka tersebut. Oke desu ne. Hai, oke desu ne, sampai angka dulu. Apakah ada pertanyaan dulu minasang? Saso desu ne. Hai, segini shimashou. Hai, kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu adalah hai, Korea desu ne, masih goi ya. Di sini hai minasang sekilas info untuk ini nih.
anata itu tuh jarang banget dipakai. Saya juga nggak pernah dengar ada orang nyebutnya anata. Kan kalau di kita tuh bisa ada kata kamu, kamu mau udah makan, Anda sudah minum, Anda mau ini. Nah kalau di Jepang tuh tidak ya minasang ya. Di Jepang itu lebih menggunakan nama seseorang. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkenalan dengan minasang itu harus benar-benar diingat namanya. Ya, misalnya Yamada. Yamada-san o genki desu ka? Apakah Yamada-san baik-baik saja atau sehat? Yamada-san, otsukaresama deshita. Yamada-san, terima kasih atas kerja kerasnya seperti itu. Jadi menyebutkan kamu, aku itu tidak lumrah di Jepang. Jadinya biasanya itu menggunakan nama gitu, menggunakan kata sang. Hai, oke desu ne. Dan segini shimashou ne. Begitu pula dengan dia laki-laki dan dia perempuan itu hampir nggak pernah dipakai ya. Tapi biasanya kalau anak muda kayak dia tuh gitu yang biasa anak-anak ABG gitu biasanya boleh menggunakan ini kare. Kare itu artinya dia laki-laki ya. Hai, coba dibaca dulu oleh tadi siapa yang terakhir ya? Mika ya tadi ya. Berarti Habib-san onegaishimasu. Reibung yang ini kare. 彼はリです。兄です。そうですね。彼はリーです。兄です。Hai. Di sini ada kata ani ya. Ani itu artinya tuh kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya. Tapi ini hanya untuk saya ya minasang ya. Kalau untuk orang lain itu onisang. Kakak laki-laki saya. Oke desu ne. Hai, segini shimashou. Kanojo. Hai. Kanojo yang akan dibacakan oleh Deborah-san. Deborah-san. Hai, Sensei. Silakan dibaca yang ini. Itu apa kanjinya, Sensei? Hai, di sini Kanojo. deh. Kanojo. So. Kanojo. Oh. Kanojo. Merin des. Hai, tadashi desu ne. Kanojo wa Merin desu. Merin des ya. So, dia adalah Melin desu ne. Hai, tsugine shimashou ne. Sensei. Sensei artinya guru ya. Ini tuh untuk nama panggilan saja ya minasang ya. Jadi panggilan kalau misalnya untuk nama pekerjaannya itu tuh kyoshi, guru tuh kyoshi. Tapi kalau sensei itu untuk nama panggilannya saja. Contohnya adalah anak sensei, berarti ibu guru anak seperti itu. Hai, sensei juga tidak hanya dipakai untuk guru ya minasan, tapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang menyumbangkan bekerja untuk masyarakat. Contohnya seperti guru, punya karyanya untuk masyarakat ya, untuk seperti guru, lalu ada dokter, mangaka, pokoknya seniman itu biasanya menggunakannya sensei. Seorang yang bekerja untuk masyarakat itu dipanggilnya sensei. Hai. Oke, desu sugi desu ne. Itu yang akan dibacakan Korea desu ne, lumayan panjang nih ya. Hai. Itu desu ne. Ini tadi tuh Deborah-san ya. Berarti sekarang akan dibacakan oleh Danila-san, onegaishimasu. Owayoko zaima. Hai, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Pon gosang. Hai. Ini Oto-san. Oto-sang mo sensei desu ka? Oh desu ne, benar sekali. Ohayo gozaimasu. Togo-san, Oto-san mo sensei desu ka? Hai, di sini Oto-san berarti ayah Anda. Ya, artinya ya, ayah orang lain. Ohayo gozaimasu, Togo-san. Ayah Anda juga seorang sensei seperti itu. Ini desu ne. Arigatou gozaimasu. Danila-san. Segini shimashou ne. Hai, di sini ada kaisain. Artinya pegawai perusahaan. Oke, Febrianto-san, onegaishimasu. Ichi wa kaishain desu. So desu ne, chichi wa kaisain desu. Ayah saya adalah seorang pegawai perusahaan. Tadashi desu ne. Hai, tsugi ni shimashou. Anggi-san, gakusei. Hai Sensei. Silahkan. Watashi wa
学です。学生。お、学生。学生です。はい。妹、はい。妹も、はい。apa ya dan santai. 学生sama。 Oh, 妹も学生です。はい、正しいですね。私は学生です。Imoto mo gakusei desu. Gakusei, imoto itu artinya adik perempuan. Adik perempuan saya. Hai, oke desu ne. Hai, di sini langsung ada tuh imoto, adik perempuan. Hai, arigatou gozaimasu, Anggi-san. Segini wa, Rizwan-san, onegaishimasu. Hai Sensei. Hai, dozo. Kochira wa imoto desu. Yoshioka, apa itu? Pira desu. Hira desu. So desu ne. Kochira wa imoto desu. Yoshioka Hira desu. Ini adalah adik saya. Yoshika Hira namanya. Seperti itu. Ini desu ne. Hai, kita langsung saja ke langsung masih ada ternyata ya. Hai, di sini ada kata Ani. Ani itu kakak laki-laki saya. Hai. Ponggo wa Ani desu. Ponggo itu adalah kakak saya. Hai, lanjut adalah kazoku, keluarga ya minasan ya. Kochira wa watashi no kazoku desu. Ini adalah keluarga saya. Seperti itu. Hai, sige ya, kita langsung saja ke bumpo ya minasannya. Ya di sini adalah bentuk kalimat yaitu menunjukkan topik dan subjek kalimat. Biasanya itu menggunakan partikel. Ini tulisannya ha, tapi ini dibacanya adalah wa. Oke, wa itu biasanya merupakan penanda topik atau subjek terhadap kosakata di depannya. Kemudian kosakata di belakangnya itu adalah predikat. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai adalah. Contoh di sini, watashi wa Yoshioka kana desu. Saya adalah Yoshioka kana. Seperti itu. Kochira wa chichi desu. Chichi wa Yoshioka Mario desu. Ayah saya adalah Mario-san. Mario Yoshioka. Seperti itu. Oke desu ne. Jadi wa itu adalah, artinya itu adalah. Ya. Bisa diartikan adalah. Atau wa itu juga bisa berarti penanda topik atau subjeknya. Subjek itu adalah orang yang melakukan sesuatu. Contohnya bisa seperti ini ya. Misalnya adik perempuan saya adalah tadi apa ya? Pelajar. Oke desu ne. Sakki wa Rizwan-san desu ne. Bisa onegaishimasu. Tolong diartikan. Hai. 妹は学生です。 Hai. Gakusei desu. Seperti itu. Ini desu ne, Asi-san. Hai. Oke desu ne. Ada lagi bisa seperti ini ya. Misalnya Ana Sensei seorang YouTuber. Ini guys, saya bukan YouTuber, tapi cuman ini aja. Coba kalau YouTuber itu YouTuber. Bahasa Jepangnya. Coba oleh Tania-san dozo. Gimana ya Sensei? Hai, benar? Ana Sensei gitu. Hai, benar. Ana Sensei. Ana Sensei wa Benar. YouTuber desu. YouTuber desu. So desu. Oke desu ka? Bisa ya ternyata ya? Ya, bisa Sensei. Oke desu. Desu ne. Hai. Berarti ini adalah bumpo yang minasan pelajari pertama ya. Wa, partikel wa. Yaitu menjelaskan topik dan subjek. Atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai adalah. Oke. Sampai sini minasan ada yang bertanyakan dulu? Nah, sesuai desu ne. Hai, selanjutnya adalah bentuk negatif ya minasan ya. Tadi kan kita menggunakan adalah ya. Adalah des. Nah, ini tuh artinya untuk merupakan bentuk negatif daripada nani-nani wa des. Contoh di sini adalah chichi wa nihonjin dewa arimasen. Oke, minasan sekarang di sini kan ada pakai dewa arimasen sama ja arimasen. Minasan mau pakai yang mana nih? Dewa arimasen atau ja arimasen? Lebih enak yang mana nih menurut minasan? Ja arimasen. Oh desu ne. Yang paling banyak dipakai itu adalah ja arimasen. Akhir-akhir ini tuh banyak dipakai ja arimasen. Orang Jepang juga pakainya ja arimasen.
Hai, ja kita pakainya berarti ja arimasen ya. Cici wa Nihonjin dewa arimasen atau ja arimasen. Pongo rando jin desu. Ayah saya bukan orang Jepang. Orang Ponggolen. Seperti itu. Cici wa 15 歳じゃありません。55 歳です。Ayah saya tidak berusia 50 tahun. Tapi 55 tahun. Ini desu ne. Contohnya tadi seperti adik saya. Adik perempuan saya adalah seorang pelajar. Berarti imoto wa gaku sei desu. Nah, kalau negatifnya gimana nih menggunakan ja arimasen? Coba diartikan oleh Adi-san, dozo. Adi-san? Ima sensei. Ayo, silahkan diartikan bentuk negatifnya gimana nih? Imoto wa gakusei desu. Bentuk negatifnya adalah Yang mana tuh ayah saya ya? Ayah saya nah, tidak ini berusia. imoto. Imoto. Hai, hilang. Dia kira ini. Hai, oke, sudah coba. Hai, ini adalah imoto wa gaku desu. Nah, ini bentuk negatifnya bagaimana? Tadi sang, berarti desnya tinggal diganti dengan ja arimasen. Gimana? Tadi sang? Imoto wa. Nah, imoto wa. Ini gakusei. Imoto wa gakusei. Ja. Gakuseng. Moto wa. Gakusei. Iya, gakusei. Gakusei desu. Kan ini yang positifnya. Ini bentuk negatifnya adalah desnya diganti dari ja arimasen. Berarti imoto wa gakusei desu. Bentuk negatifnya adalah imoto wa gakusei ja Gakusei. Arima Gakuseng ya? Gakusei. Gakusei. Hai. Gakusei ja arima. Arima. So, desu ne. Imoto wa gakusei desu. Adik saya adalah seorang pelajar. Tapi kalau bentuk negatifnya adalah imoto wa gakusei ja arimasen. Adik saya bukan seorang pelajar. Desu ne. Jadi ja arimasen itu artinya bukan. Contoh lagi misalnya nani kana saki itu Ana sensei. Hai, sumimasen. Ana sensei. Hai, Ana sensei adalah seorang pegawai perusahaan. Oke, Des. Ini adalah bentuk positifnya dulu ya. Coba Rizal Sang, dozo. Nah, ini anak senseinya pakai Des Jepang. Dozo, Rizal Sang. Hai, sensei. Ana sensei wa kaisain desu. Ada si desnya Ana sensei wa kaisain desu. Oke, Des. Kalau bentuk negatifnya gimana, Rizal Sang? Ana sensei wa kaisain ja arimasen. Hai, tadashi desu ne. Ana sensei wa kaisain ja arimasen. Hai, tadashi desu ne. Kaisain ja arimasen. Oke desu ne. Minasan bisa dimengerti ya? Wa des sama wa ja arimasen. Bisa dimengerti minasan? Bisa ya? Hai, oke desu ne. Ya, kita lanjut ke bumpo berikutnya. Yaitu adalah
Bumbo deska. Nah, ini tuh ada bentuk kahnya ya dari kata deska. Yaitu artinya adalah apakah. Ini tuh bentuk tanya biasanya. Semua bentuk pertanyaan biasanya itu belakangnya ada kata ka. Ya. Oke, contoh di sini anata wa dari deska. Kamu siapa? Anda siapa? Terus ada lagi anata wa nihonjin desu ka? Apakah Anda orang Jepang? Nah, oke, minasang, ini ada kata nani jing ya. Itu nama negara. Jadi artinya itu orang negara mana? Orang apa? Contohnya kalau orang Indonesia berarti Indonesia jin desu. oh, Indonesia jing desu. Nah, untuk 3 negara saja minasang ya, untuk Jepang, Korea, dan Cina. Jepang itu Nihong. Hai, Nihong. Korea itu Kankoku. Kalau Cina Chugoku. Hai. Mereka bertiga ini adalah yang beda sendiri bahasanya. Pakai tulisan hiragana. Sedangkan negara lain itu pakainya katakana. Oke, desu ka? Oke, di sini. Apakah dari kana? Coba Vicky. Orang Malaysia. Vicky-san, Hai, Sensei. coba diartikan apakah Vicky orang Malaysia? Berarti Vicky wa jing Malaysia, jing desu ka? so Malaysia jin desu ka? Hai. Hai Vicky-san wa Malaysia jin desu ka? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, jawabnya adalah hai dan iye. Hai, Sensei. Iye, Sensei. Iye desu ne. Malaysia jin ja arimasen. So desu. Kalau iya, berarti jawabannya hai. Malaysia jin desu. Malaysia jin desu. Kalau bukan orang Malaysia berarti iye Malaysia jin ja arimasen. Desu ne. Oke desu ka, Vicky-san? Minasan mo wakarimasu ka? Wakarimasu ka, minasan? Hai, wakarimashita. Oke desu. Ya, Wenda-san. Hai. Wenda-san wa Bekasi jin desu ka? Iye, Bekasi jin ja arimasen. Hai. Wenda-san wa doko no hito desu ka? 今はバンドゥンで住んでいます。 Hai. Jakala Wenda-san wa Bandung jin desu. Seperti itu. Iya desu ne. Ja, desu ne. Irwan-san? Irwan? Hai, Sensei. Irwan-san wa Jakarta jin desu ka? Irwan-san? Hai, Sensei. Irwan-san wa Jakarta jin desu ka? Iye. Iye. Jakarta jin ja arimasen. Seperti itu ya. Iye, Jakarta Jinja. Hai, langsung dibetulkan. Kira-kira Irwan-san tuh orang mana? Negara atau daerah? Irwan-san? Tadi gimana, Sensei? Hai. Langsung dibetulkan. Tadi kan saya nanya, Irwan-san itu orang Jakarta bukan? Tadi Irwan-san jawabnya iye, Jakarta jin ja arimasen. Kalau berarti jawabannya itu harus dibetulin nih. Watashi wa dari mana? Asalnya? Watashi wa Sulawesi.
Sulawesi. Sura. We. Watashi wa Sulawesi. Jin des. Seperti itu. Jadi kalau iye Malaysia, misalnya iye Jakarta jin ja arimasen, langsung dibetulin ya. Watashi wa Sulawesi jin des. Seperti itu. Watashi wa Sulawesi jin desu. So des. I desu ne. Hai. Tsugi ni shimashou ne. Alfi-san. Sensei. Alfi-san wa Bogor jin desu ka? Iya, Bogor jing ja arimasen. Medang jing des. So des. I desu ne. Ja, Carter-san. Hai Sensei. Carter-san wa Jakarta jin desu ka? Hai Jakarta jing des. Desu desu ne. Oke des. Julis, saya. Rashid-san. Hai sensei. Rashid-san wa Bogor jin desu ka? Iye Bogor jin ja arimasen. Watashi wa Garut jin desu. Garut jin desu. I desu ka minasan bisa ya. Kalau misalnya sudah ada iye kalau misalnya kita bukan orang ini, berarti kita harus membenarkan seperti itu. Terus kayak misalnya muka-muka kita tuh seperti orang, misalnya nih kayak kita tuh kayak muka orang Arab, berarti iye watashi wa Arabia jin ja arimasen. Watashi wa Indonesia jin desu, seperti itu. I desu ne. Bisa ya minasan ya. Sensei mau nanya Ya, sensei. boleh. Kalau janai desu gimana itu sensei? Janai desu ne. Itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Itu kan dari bahasa ini ya. Sama aja artinya. Ja arimasen sama janai desu onaji desu ne. Cuman kalau janai desu itu kurang formal ya. Meskipun ada desnya, tapi kurang formal kalau misalnya digunakan di perusahaan. Jadi janai itu sebaiknya dipakainya untuk ke taman saja janai desu. Hai. Kalau misalnya untuk di perusahaan, misalnya minasan di pabrik atau misalnya di perusahaan Jepang sebagai penerjemah atau translator, sebagai suyaku, interpreter, minasan sebaiknya menggunakan bahasa yang formal saja, yang seperti ja arimasen. Janai, oke, nandesu kedo, tapi tidak terlalu formal. Ini jatuhnya adalah bahasa yang non formal, jadi bahasa yang non baku seperti itu. I desu ka? Hai, wakarimashita. Hai, oke desu. Ada lagi minasan? So desu ne. Dan tsugi no bunpo ni shimashou ne. Kalau begitu. Hai, dan di sini ada partikel yang menyatakan kepemilikan, yaitu partikel no. Di sini fungsinya partikel no adalah menggabungkan dua kata benda ya minasan ya. Dua kata benda lalu menerangkan kata benda yang juga menyatakan kepemilikan. Contohnya di sini adalah imoto wa midori koko no gakusei desu. Jadi ini tuh no itu di sini no itu untuk menyambungkan ya. Contohnya di sini ini adalah mobil Toyota. Mobil itu kuruma. Nah, untuk menyambungkan kedua ini maka harus ada no tengah-tengahnya. Berarti yang pertama Toyota dulu ya. Toyota no kuruma. I desu ka? Hai. Nah, lagi ini menggabungkan dua kalimat ya minasan ya, dua kata benda. Contohnya lagi misalnya ibu. Misalnya jangan ibu dulu, nanti aja dulu. Misalnya adalah tas Jepang. Hai. Tas Jepang. Tas Jepang. Ya, tadi itu berarti dari hai, Juli Sasang dozo, tas Jepang. Kira-kira pakai bahasa apa gimana nih? Tas Jepang. Bahasa Jepang. Berarti apa nih tas Jepang? Tas Jepang, bahasa Jepangnya apa ya, Sensei? Oh iya, tas itu kabang. Kabang. Jepang itu nihong. Kayak gimana nih? Kabang nihong. Hai. Berarti nihongnya dulu, yang belakangnya dulu baru yang depannya ya. Berarti nihong kabang. Ingat kata sambungnya. Nihong no. Hai. Nihong kabang.
はい。日本のカバン。カバンです。Oke des nih. Bisa ya? Contohnya seperti ini kalimat ininya. Contohnya adalah apa sih mobil yang oke. To Hyundai, Hyundai. Sumimasen. Hyundai. Shiteimasu ka? Hyundai. Hyundai minasan tahu? Mobil ya, mobil. Mobil. So. Saya tanya nih. Hyundai. Hyundai itu gini ya. Hyundai wa Nihon no kuruma desu ka? Hyundai wa Nihon no kuruma desu ka? Coba. Kira-kira apa nih? Hyundai wa Nihon no kuruma desu ka? Apakah Hyundai itu mobil Jepang? Ja, Mika-san. Hai, Sensei. Hyundai wa Nihon no kuruma desu ka? はい。ヒュンダイは日本の車です。Hai, Hyundai itu mobil Korea. Oh, sumimasen. Udah jawab berarti jawabannya iye. Oh, iye. Hyundai wa Nihon no kuruma ja arimasen desu. Hai, ja arimasen nggak usah pakai des lagi. Oh, oke. Ja arimasen. Hai. Hyundai wa Kankoku no kuruma desu. Hai, so desu ne. Hyundai wa Kankoku no Kankoku. kuruma desu. Hai, ii desu ne, Mika-san. Coba saya tanya lagi.なんでしょうね。はい。Sushi. Sushi wa Indonesia no ryori desu ka? Hai, ryori itu masakan ya minasan ya. Hai, oke des nanti. Hai, oke des nanti jawab des nanti kalian lihat sendiri aja ya di rekamannya ya. Hai, sushi wa Nihon no ryori desu ka? Sushi wa Nihon no ryori desu ka? Tadi Mika-san ya. Berarti kok jadi Nihon sumimasen. Indonesia no ryori desu ka? Ryori itu masakan. Ya, tadi itu adalah Mica ya. Berarti sekarang adalah Habib-san. Habib? Hai, Sensei. Hai, Habib-san. Sushi wa Indonesia no ryori desu ka? Iie, sushi wa Nihon no ryori ja arimasen. Indonesia. Indonesia no ryori wa ja arimasen. Hai. Sushi wa Nihon no ryori desu. Tadashi desu ne. Oke deh. Saya nggak bakal tulis ya sekarang ya. Saya bakal tanya. Deborah-san? Hai, Sensei. Deborah-san, desu ne. Samsung ini ada kata sumaho. Sumaho itu artinya smartphone ya. Smartphone. Samsung wa Amerika no sumaho desu ka? Iye. Hai. Samsung wa. Hai. Samsung wa apa tadi negara? Amerika. Oh ya. Amerika. Hai, benar. Amerika ja arimasen. Americano. Americano. Sumaho. Americano sumaho ja arimasen. Hai. Dibetulin berarti kalau Samsung tuh dari HP mana? HP mana? Samsung tuh Korea. Samsung Korea ya. Samsung wa. Hai.
Samsung wa Hankoku Sankoku no no Korea desu. Hankoku itu udah Korea. Oh, oke. Berarti tadi Samsung wa Hankoku no Sumaho desu. Sumaho desu. So desu ne. Sumaho itu artinya smartphone. Iya. Smartphone. Sebenarnya ada minasan namanya itu keitai denwa. Biasanya tuh ini keitai denwa tuh artinya itu telepon genggam ya. Tapi kan karena masalahnya itu sekarang tuh zaman sudah canggih ya minasan. Jadi diganti anak muda tuh tidak menggunakan lagi bahasa keitai denwa tapi menggunakan itu sumaho. Smartphone artinya itu seperti itu. Tapi minasan kalau misalnya mau pakai keitai denwa silahkan. Mau pakai sumaho silahkan. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu menggunakan bahasanya itu adalah sumaho. Oke desu ne. Bisa minasan ya? Hai, oke deh. Dan di sini juga itu bisa jadi kepemilikan yang minasan. Contohnya ini seperti ini nih. Tadi ya. Misalnya sekolah saya. Berarti ini sekolahnya itu milik saya. Berarti sayanya dulu watashi no sekolah itu adalah gakko. Yes, nih. Jadi ini juga bisa menggunakan untuk kepemilikan ya. Misalnya juga kue saya. Gimana? Berarti watashi no keki desu. Boleh nih, coba teman itu tomodachi ya minasan ya. Tadi itu Deborah-san ya, berarti Danila-san. Teman Danila. Jadi gimana Danila-san bahasa Jepangnya? no tomodachi. So, Danila-san no tomodachi. Danila-san no tomodachi. Ini minasan. Bisa ya? Gampang dong. Ini gampang kalau misalnya minasan tetap perlu latihan ya minasan ya. Hai, saya bukan nakut-nakutin tapi kedepannya itu bakal lebih banyak lagi bumpo dan kotoba lainnya. Jadi yang ini dasar kan hari ini tuh benar-benar dasar. Jadi minasan tolong harus benar-benar mengerti. Oke desu ne. Hai, sampai dulu partikel no. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu minasan? So desu ne. Hai, ya. Segini shimashou. Di sini ada kata mo ya, artinya itu juga. Jadi memiliki arti yang memiliki sesuatu yang sama. Nah, di sini adalah ohayou gozaimasu. Ponggo-san, oto-san mo sensei desu ka? Selamat pagi, Ponggo. Apakah ayahmu juga seorang guru? Seperti itu. Artinya benar juga. Imoto mo kaishain desu. Adik perempuan saya juga adalah pegawai perusahaan. Watashi wa gakusei desu. Imoto mo gakusei desu. Saya adalah pelajar. Adik saya juga pelajar. Seperti itu. Mo. Ya. Contohnya di sini nih. Misalnya. Apa ya contohnya itu? Sushi wa Nihon no ryori desu. Sushi adalah masakan Jepang. Nah, berarti ada lagi ramen. Mo Nihon no ryori desu. Kalau misalnya sudah pakai mo, maka wa tidak usah pakai lagi. Desu ka? Oke desu ne. Yang saya berarti Danila tadi sudah ya. Kalau begitu di atasnya Danila adalah Febri-san. Febri? Hai Sensei. Hai. Contohnya adalah ayah saya orang Indonesia. Ibu
saya orang juga orang Indonesia. Gimana Febri-san? Watashi no chichi wa Indonesia. Kalau sudah cici berarti tidak usah pakai watashi no. Hai, sensei. Hai, jadi gimana? Hai, cici wa Indonesia jin desu. Hai, Indonesia jin desu. Ibu saya juga orang Indonesia. Jadi gimana? Haha mo Indonesia Hai. jin. Hai, haha mo Indonesia jin desu. Indonesia jin desu. Jadi ini tuh harus sesuatu yang sama ya minasan, tidak boleh nggak sama, harus sama dua-duanya. Bisa minasan ya? Oke desu ka? Ada yang mau tanyakan? Jin sensei. Oke. Berarti partikel wa-nya dipakai di awal aja sensei. So desu. Benar sekali. Hanya di awal saja. Oke desu ka? Hai sensei. Oke, ada lagi? Oke, nah so desu ne. Ya kalau begitu kita ke bumpo berikutnya, yaitu sai. Sai itu adalah untuk penyebutan nenre, yaitu usia dalam bahasa Jepang. Hai. Biasanya itu menggunakan bilangan angka seperti biasa ya. Hai. Satu mate. Hai. Biasanya seperti biasa minasan angka dulu baru kata sai. Ya. Angka dulu baru sai. Tetapi ada yang spesial minasan ya. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umur 1 tahun. 1 tahun itu digunakannya itu bukan ichisai, tapi isai. Kok gitu? Sistem saya berubah. Orang Jepang yang ngatur, bukan saya. Jadi isai. Ya. Umur 1 tahun berarti isai. Semua yang kelipatannya 1 akan berubah menjadi sai seperti ini. Berarti kalau misalnya 11 tahun, ju isai. 21 tahun, niju isai seperti itu. Kelipatan 1 semuanya akan berubah. Oke. 2 tetap saja ya, nisai. 3 sansai. 4 yongsai sama 5 gosai. 6 rokusai. Hai. 7 nanasai. Kalau 8 ini spesial yang minasan ya. 8 itu hasai. Jadi kalau misalnya ada kelipatan 8 juga akan berubah ya. 18 tahun berarti ju hasai. 28 tahun niju hasai des. Seperti itu. Kalau misalnya ini apa sih namanya? Kalau misalnya 9 tahun adalah Q sai. Kembali lagi kalau jusai. Nah, kembali lagi ya. Kalau kelipatan yang 1 dan 8 akan berubah menjadi isai dan hasai. Nah, kalau misalnya 20 tahun itu spesial yang minasan karena di Jepang itu kalau udah 20 tahun maka kita dianggap sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan kita sendiri. Oleh karena itu, penyebutan 20 tahun adalah hatachi. Hatachi. Bukan hatachi sai, bukan, tapi hatachi saja. Misalnya, Ana sensei wa hatachi desu. Berarti Ana sensei berumur 20 tahun. Ii desu ka? Bisa ya minasan ya? Hai. Tapi kalau misalnya setelah 21 sama 29-nya kembali lagi niju. Cuman yang spesial itu 20 saja. Jadi kalau 21 berarti niju isai. Hai. Kalau 25, coba tadi siapa Febri ya? Febri berarti Anggi. 25 tahun? Hai sensei. Dozo. 25歳。はい。25歳。はい。アンギさん。アンギさんは何歳ですか？ Oh, kurang dengar sensei. Hai. Anggi sa wa nan sai desu ka? Nan sai.
Nansai itu artinya berapa tahun? Oh, Hmm. watashi wa Hai. watashi wa 40歳。 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 Ah, 40歳です。 40歳です。Oke, desu ne, Anggi-san. Ya, Anggi-san silahkan tanya kepada desu ne. Anggi-san berarti tolong tanya pada Rizwan-san. Rizwan-san berapa tahun umurnya gitu? Rizwan-san, nansai desu ka? Gitu. Hai, silakan Anggi-san. Rizwan-san, 何歳ですか? Watashi wa kotoshi 26 歳です。 26 歳。 26。 Hai, oke desu ne. Ii desu ka? Bisa ya minasan ya. Ini ya. Tapi harap diperhatikan untuk bertanya umur kepada orang di Jepang itu dianggap shitsure ya minasan ya. Jadi dimohon kalau misalnya ingin menanyakan tentang umur, kita harus sudah lumayan dekat ya minasan. Jadi jangan baru kenal berapa umurnya gitu. Jangan, damene. Jadi kita harus ini dulu harus cari kondisi dulu di mana kita jangan bertanya duluan mengenai umur. Kalau orang Jepang tiba-tiba nanya ke kita dari Jobu. Tapi kalau misalnya kita nanya ke orang Jepang jangan. Oke? Kalau misalnya orang Jepang nih biasanya kalau kerja di tempat kerja biasanya ditanya, misalnya Anggi-san wa nansai desu ka? Misalnya bilang tadi 40 歳です. Watashi wa 50 歳です. Seperti itu. Nanti dikasih tahu kalau misalnya kita udah ngasih umurnya, kasih tahu umurnya. Tapi kalau kita nanya ke orang Jepang atau ke orang negara lain, damene, kinshi desu, dilarang. Ya, jadi umur itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sakral di Jepang itu loh minasan. Jadi mohon jangan mengira-ngira seseorang di Jepang itu umurnya berapa, sama jangan nanya langsung meskipun kita penasaran. Kalau di Indonesia kan oke-oke aja ya, tapi kalau di Jepang tuh benar-benar nggak boleh ya, kecuali ditanya gitu. Desu ne. Bisa ya? Oke desu ka? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai usia? Ada nih Sensei. Oke. So, Rizal? Kalau bedanya Nansai sama Oikutsu Ah, di mana Sensei? bagus. Ini baru saja mau dijelaskan. Hai. Nansai dan Oikutsu. Jadi Nansai dan Oikutsu itu artinya sama aja ya, berapa umurnya. Cuman kalau Oikutsu itu lebih sopan. Bener-bener lebih sopan di atas jauh daripada Nansai. Jadi kalau misalnya bertanya bener-bener harus nih kita tuh bener-bener harus tahu umur orang ini. Soalnya kita tuh harus pakai kata surfiks ya, maksudnya tuh kayak pakai sang, chan, kun atau gimana. Kita benar-benar harus tahu biasanya tuh menggunakan Oikutsu. Oikutsu desu ka, ini sopan. Sedangkan kalau sai itu non formal. Biasa aja gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi nanti Rizal-san mau pakai nansai atau Oikutsu desu ka, itu sebenarnya dochi demo ides, cuman kita harus tahu apa sih ininya kita, tachibanya kita. Maksudnya itu posisinya kita. Berarti kalau di perusahaan berarti Oikutsu. Sedangkan kalau sama teman nansai desu ka gitu. Itu boleh. Tapi kalau Oikutsu ke orang yang lebih dihormati. Kembali lagi kalau misalnya kita pakai sopan ke teman gimana? Ke teman misalnya saya pengen nih ke Rizal. Rizal-san Oikutsu desu ka? Padahal kita tuh bestie misalnya nih. Itu tuh jadi kerasanya itu kita tuh tidak dekat kalau misalnya kita menggunakan bahasa formal. Kembali lagi kalau Jepang itu dekat atau tidaknya seseorang itu biasanya dilihat dari bahasa yang mereka gunakan. Jadi bahasa aja orang Jepang tuh bisa tersinggung. Oleh karena itu tolong benar-benar diperhatikan kapan menggunakan yang sopan, kapan yang tidak, seperti itu. Desu ka? Oke desu ka, Rizal-san? Hai, wakarimashita. Oke desu ne. Ya. Hai, sampai nansai desu ka? Oikutsu desu ka? Ada yang mau tanyakan dulu minasan? Nah, so desu ne. Ja, kita ke bumbu selanjutnya. Hai, ini nanti aja. Hai, oke desu ne. Jadi sekarang kita akan menunjukkan benda dan tempat ya minasan ya. Di sini ada goinya dulu, ada jisho, kamus, buku, hong, hyokasho, buku pelajaran, isu, kursi, sukue, meja, dan bedo, tempat tidur. Bedo itu tempat tidur ya minasan ya.
yang suka pakai ini, yang sudah pakai apa sih namanya? Yang ada ranjangnya. Sedangkan kalau di Jepang itu ada namanya futon, itu tidak beranjang. Nanti kalau kalian awal-awal di Jepang kayaknya kalian pakai futong. Ya, nah kalau yang ada ranjangnya berarti itu namanya bedo. Jadi beda ya. Terus ada niwa dan toire dan juga gareji. Gareji. Kita langsung saja ya. Ini menunjukkan benda yang tidak diketahui namanya. Ini, itu, dan itu. Hai. Artinya itu kata tunjuk yang bilang ya. Pertama adalah kore, sore, are. Hai. Kore itu artinya ini. Sore adalah itu. Are itu. Nah, bedanya sore dan are itu biasanya kalau sore salah satu ininya maksudnya salah satu penyebutnya itu dekat. Nah, ini nih. Nah, barangnya itu di sini nih, barang. Nah, kalau misalnya yang satu lagi orangnya itu jauh, agak jauh. Jadi salah satu doang yang agak dekat ya. Nah, di sini. Ini namanya sore. Kalau are biasanya itu barangnya ini sama-sama jauh orangnya. Jauh. Nah, oke deska, jauh. Ini namanya are. Are. Sedangkan kalau kore itu biasanya sesuatu yang disentuh. Nah, ini barang. Hai. Ini kore. Disentuh salah satunya. Deska. Contoh di sini, kore wa jisho desu. Ini adalah kamu. Kore wa hon desu. Itu adalah buku. Are wa kyokasho desu. Itu adalah buku pelajaran. Hai, kita tentukan aja kalau are kalau itu yang jauh. Bisa? Bisa minasan ya. Nah, biasanya poin penting nih minasan, tolong jangan dilupakan karena ini pasti muncul di ujian. Kalau setelah kore, sore, are, biasanya wajib ada kata wa. Oke? Pasti ada kata wa. Bisa ya minasan ya? Setelah kore, sore, are, biasanya ada partikel wa. Oke, deska? Contohnya, ini adalah kursi. Kursi Amerika. Tadi siapa yang terakhir ya? Tadi itu Hasbi ya? Berarti Tania-san, onegaishimasu. Hai Sensei. So, ini adalah kursi Amerika. Kursi bahasa Jepangnya apa Sensei? Isu. 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 Hai. Kore wa Hai. Amerika isu. Ini kan harus digabungin ya, berarti Americano. Americano isu desu. Tadashi desu. Bisa ya? Ii desu ne, Tania-san. Contohnya lagi. Itu tapi dekat, ini yang itu dekat dulu ya. Itu adalah tadi apa ya? Contoh kudasai. Hai. Itu adalah halaman. Itu tadi Tania-san ya? Adi, dozo. Adi. Oke, bisa. Oke, desu ne. Ya, kalau gitu Rizal-san saja. Rizal-san dozo, itu adalah halaman. Sensei. Dozo. Kore wa niwa desu. Itu. Oh, sore. Hai, sore. Sore wa niwa desu. Niwa Desu. Tadashi desu ne. Selesai boleh nggak dirubah jadi negatif? Jelas boleh lah. Contohnya adalah itu jauh. Jadi diam deh. Itu jauh. Bukan, cuma sayang. Itu jauh. Bukan halaman. Ya tadi Rizal ya. Kalau sudah Rizal berarti Vicky-san. Dozo. Hai Sensei. Dozo. Itu jauh bukan halaman. Arewa niwa ja arimasen. So desu ne. Arewa niwa ja arimasen. tadashi desu ne. Ja arimasen.
Oke, desu ne. Bisa ya minasan ya? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke deh. Zatsugi no bunpo ni shimashou ne. Kalau gitu kita langsung ke bunpo selanjutnya, yaitu adalah kono sono ano. Tadi yang seperti saya bilang ya, are sore kore itu adalah ini itu. Nah, ini juga sama nih. Kono sono ano itu sama. Kono sono ano. Nah, ini tuh sama artinya ini, itu. Terus sensei bedanya apa? Nah, kalau ini tuh untuk menyertakan kata bendanya. Contohnya kan kata saya tadi bilang kore sore are itu biasanya setelah kore sore are ada partikel wa. Benar kan? Sedangkan kalau sono kono ano, setelah kono sono anonya itu wajib adalah benda. Jadi nggak bisa pakai wa langsung. Contoh di sini nih. Kono isu wa dare no desu ka? Kursi ini milik siapa? I desu ka? Oke, bisa dibedakan nggak nih? Ini adalah kursi. Berarti kore wa isu desu. Nah, tapi kalau ini kursi Amerika. Nah, berarti kono isua Amerika desu. Amerikano. Bisa ya minasan ya? Hai, lanjut. Pokoknya kalau misalnya sudah kono sono ano itu haruslah benda. Jadi kalau kore sore are setelah mereka itu harus ada partikel wa. Sedangkan kalau yang ini tuh tidak, harus menggunakan benda dulu. Contohnya lagi. Meja itu jauh. Meja itu milik ibu saya. Meja itu milik ibu saya. Oke, tadi Vicky ya, berarti sekarang Wenda. Onegaishimasu, Wenda-san. Hai. Terus Mejanya pakai teburu atau isu? Isu kan atau kursi. sukue? Sukue. Sukue wa Hai. watashi no haha no watashi? Watashi no haha adalah meja ibu saya. Berarti hai. Ya, ada mejanya berarti haha no sukue desu. Hai. Sukue wa haha no sukue desu. Pintar. Idesnya bisa minasan ya? Bisa membedakan kan antara kono, sono, ano, dan kore, sore, are. Bisa ya? Oke, Deska. Bisa ya minasan ya? Ada pertanyaan dulu mengenai kono, sono, ano. Pertanyaan dulu. Sensei, Ya? itu kan haha no sukue desu. Itu harus disebut lagi kursinya. Kore deska? Sebenarnya boleh juga sih, nggak usah pakai sukunya lagi, nggak apa-apa sih, langsung aja hahano des boleh. Dochi demo des. Hahano des. Boleh seperti itu. Arigato. Hai, oke des. Ada lagi minasan? Nah, saso desu ne. Oke deh, segini shimashou. Hai. Selanjutnya adalah koko soko asoko. Nah, kalau yang ini tuh lebih gampang ya minasan. Di sini, di situ, di sana. Hai. Koko, soko,
asoko. Jadi koko soko asoko itu untuk menunjukkan tempat. Koko soko asoko. Berarti koko itu di sini. Soko itu di situ. Asoko di sana. Nah, biasanya tuh setelah koko soko asoko biasanya adalah partikel wa. Misalnya di sini adalah kantor. Maksudnya kantor, jangan kantor deh. Sekolah. Berarti koko wa gakko desu. Hai. Contohnya lagi, di situ adalah kamar ibu saya. Riki-san, Hai, Sensei. Dozo silakan diartikan. Di situ. Soko wa. Ya. Ya. Oh, ini apa sih? Di kamar apa? Ya. Hea. Soko wa heya. Soko wa heya. Hahano heya desu. Hahano heya. Oke deh. Hai, arigatou gozaimasu. Sugi desu ne. Hai, di sana adalah di sana adalah rumah saya. Dafiki berarti Rizal. Hai, Sensei. Rizal, di sana adalah rumah saya. Asoko wa watashi no uchi desu. Hai, oke desu ne. Asoko wa watashi no uchi desu. Saya minasan ya. Oke desu ka? Bisa? Pokoknya kalau koko soko asoko setelah mereka itu harus menggunakan partikel wa, dan biasanya koko soko asoko itu hanya menunjukkan suatu tempat ya, bukan ini itu lagi, tapi di sini, di situ, di sana. Oke desu ka? Bisa minasan ya. Ada pertanyaan dulu tidak mengenai koko soko asoko? Kita masih ada bumpu lagi kayaknya. Nasaso desu ne. Hai, oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini kaiwa ya, minasan percakapan. Kaiwa ini digunakan untuk minasan lebih lebih banyak berbicara lagi. Di sini ada Plonggo dan Merin. Di sini ada kata kono isu wa dare no desu ka? Kursi ini milik siapa? Kore wa sofu no isu desu. Sofu itu kakek saya artinya ya. Kore wa sofu no isu desu. Itu sore. Hai, itu adalah milik kakek saya. Sono sukue mo oji-san no desu ka? Meja itu juga milik kakekmu. Jadi kalau sofu itu menunjukkan kakek saya. Sedangkan oji-san itu adalah kakek Anda. Oji-san panjang. Lalu, hai, kore mo sofu no sukue desu. Beddo wa watashi no desu. Sofu no beddo de wa arimasen. Atau ja arimasen. Bukan tempat tidur milik kakek saya. Oke, desnya berarti di sini ada kata Plonggo dan Merin. Oke, kalau begitu yang akan menjadi Plonggo tadi itu adalah Rizal ya. Hai, kalau begitu saya mau ini Yang akan menjadi Plonggo itu adalah desu ne. Rashid, Sang? Hai. Jadi Plonggo ya. Yang akan menjadi Merin adalah Mika-san, onegaishimasu. Hai, Sensei. Dozo. Dari Plonggo dulu. Plonggo-san, onegaishimasu. この椅子は誰のですか？それは祖父の椅子です。Plonggo-san, lanjut. その机もおじいさんのですか？はい。
これも祖父の机です。ベッドは私のです。祖父のベッドではありません。はい、そうですね。いいです。Bagus ya minasan ya. Hai, kasih tepuk tangan. Iya desu ne, minasan. Berarti kita sudah mempelajari banyak nih ya minasan ya. Pertama-tama dari wa, nani wa, nani des. Terus ada wa, ja arimasen. Maseng. Terus ada kata mo. Terus ada kata juga no. Terus ada koko. Sebelumnya ada sai dulu ya. Terus ada koko, soko, asoko, kore, sore, are. Are. Dan juga ada koko. Sebelumnya ada kono, sono, ano. Banyak juga ya kita bumpunya hari ini ya. Hai, mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi juga pertama-tama angka dulu ya. Hai, oke. Mengenai 8 bumpo ini, kira-kira ada yang mau tanyakan dulu tidak minasan? Mengenai ke-8 bumpo tersebut. Ada yang mau tanyakan? Nanya Sensei, Boleh. kalau misalkan menunjukkan di sana ada Wenda misalkan. Hai. Oke, itu sebenarnya sih belum dipelajari ya bumpunya, mungkin besok baru dipelajari. Tapi kalau menunjukkan keberadaan itu ada kata imas sama arimas. Ini belum belajar sih, tapi ya udah. Pakainya partikel ga, berarti nah, di sini berarti di sana ada wenda, berarti asoko, asokoa, da, sang, ga, imas. Seperti itu. Ide sekarang sih, Sang. Ini belum kita pelajari, tapi ini tuh untuk menunjukkan keberadaan. Keberadaan, artinya itu ada. Hai. Kalau yang ini untuk makhluk hidup. Makhluk hidup. Sedangkan ini untuk benda mati. Ide sekarang? Iya, Oke. Hai, oke, Des. Ada lagi minasan? Ada Sensei Dozo. yang buat ini kayak doko gituan. Untuk pertanyaannya ya. Hai, Iya. oke. Hai. Koko, soko, asoko itu bentuk pertanyaan adalah doko. Hai. Koko wa doko desu ka? Di sini itu di mana? Artinya itu di mana doko? Di mana? Kalau kore, sore, are biasanya menggunakan nani saja. Hai. Ini juga sama nani. Nano. Hai, contohnya ya. Danila izin live ya. Ya, dozo, dajobu desu. Oke, des. Hai, arigatou sensei. Oke, des. Kalau contohnya di sini adalah kokoa, yang koko dulu ya. Kokoa doko desu ka. Kembali lagi kalau misalnya bentuk pertanyaan tidak usah pakai tanda tanya, langsung aja pakai ka. Kokoa doko desu ka? Di sini di mana gitu. Kalau kore sore are biasanya itu menggunakan korewa nan desu ka? Nan desu ka? Ini apa? Itu apa? Itu yang tahu apa? Seperti itu. Nah, kalau kono sono ano biasanya menggunakan nano. Hai, misalnya kono isua nano isu desu ka. Ini baru bisa dipelajari nanti ya. Besok. Desu ka. Seperti itu. Ini desu ka? Ini apa? Yang mana? Yang mana? Ini desu ka? Oke desu ka? Hai Sensei, oke des. Ada lagi? Hai. Masaso desu ne minasan. Oke desu ne. Hai, kalau tidak ada pertanyaan lagi minasan, saya ingin mengingatkan mengenai PR-nya.
PR day 16 tolong dikerjakan ya minasang, paling lambat itu dikerjakan sebelum besok kelas. Berarti saya pengen terakhir dikumpulkan itu sebelum jam 7 pagi. Oke, Deska. Nah, bagi minasang juga yang belum mengumpulkan PR yang kemarin-kemarin, mohon segera dikumpulkan juga ya minasang ya. Tapi kalau misalnya nilainya masih kosong, tolong hubungi saya. Oke, Desne. Hai, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan Desne membacakan doa bersama-sama. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, mari Sensei, mau tanya Sensei, yang PR video itu gimana ya maksudnya ya? Bikin video? Bikin video? Apa tuh kayak dibikin kalimat apa gimana tuh? Ya. Pertama-tamanya itu Adisang harus membuat kalimatnya dulu. Nah kan tadi kita sudah membahas nih mengenai beberapa nih 8 bumpo nih. Nih, 8 bumpo. Nah, dari 8 bumpo ini dibuat satu-satu ya Adisang. Adisang harus membuat kalimat sendiri. Nah, nanti itu Adisang silakan videokan dari Adisang membacakan kalimat-kalimat yang sudah Adisang buat seperti itu. Ideska? Iya, ideska. Idesne. Jadi kalau Adisang bikin dulu kalimat-kalimat nih, contoh kalimatnya nih seperti tadi ini kan kita sudah membuat tuh. Kan banyak ya. Adisang buat dulu contoh sendiri. Nanti kalau sudah selesai bikin 8 buah contoh, nanti baru Adisang nih videokan diri Adisang, mukanya kelihatan sambil membaca ininya, apa sih contoh kalimatnya. Oke, Deska? Oke, Deska, Adisang? Sensei, Ya. ngumpulnya di mana, Sensei? Itu kan ada, oke. Kumpulinnya itu otomatis kudasai. Nah, di sini kan ada roadmap minasang. Otomatis kudasai. Nah, di sini ya. Roadmap ini. Iya nggak sih? Hai. Nah, di sini kan ada link recorder ya minasang, link recording. Nah, di sini baru ada PR nih. Day 19 minasang langsung klik, langsung buka linknya. Nah, kalau sudah dibuka link, minasang silahkan pencet yang tambah ini. Jadi silahkan tambahkan video upload filenya. Ideska? Oke, Sensei. Oke, Des. Bisa ya minasang ya? Saya tunggu PR-nya minasang ya. Itu tuh saya pasti cek kok. Ada lagi minasang? Nasa desne. Ya kalau tidak ada lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hai, owarimashita. Ya minasang kalau begitu sampai jumpa besok. Kita bertemu lagi besok jam 10 ya minasang. Minasang otsukaresama deshita. Hai, Sensei. Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. Hai. Desta. Oke deh. Hai.